Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 1.1 H titik, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Gina Safira SPD, CKB Angkatan 11 Kabupaten Jepara, Unit Kerja SLB Negeri Jepara. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari tujuan tersebut, kita sebagai pendidik yaitu harus menuntun atau mendampingi anak. Karena anak itu adalah anak yang memiliki kodrat alam yang unik atau kodrat alam yang sudah ada pada dirinya yang dibawa sejak lahir, kemudian disesuaikan dengan kodrat zaman atau dinamika perubahan yang ada di lingkungannya, sehingga mereka dapat berperilaku baik dan dapat diterima di lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik harus berpihak kepada siswa, di mana siswa adalah manusia yang unik yang memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Kita sebagai pendidik harus ikhlas melayani dengan akal dan hati, memberikan kasih sayang kepada siswa karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Guru juga harus bisa menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Guru dapat mendampingi siswa sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam adalah karakteristik atau watak yang sudah sejak lahir yang ada pada dirinya, di mana kita harus bisa mendampingi atau mengembangkan bakat minat atau karakteristik yang sudah ia bawa, kemudian disesuaikan dengan kodrat zaman pada saat ini, di mana terdapat dinamika perubahan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga mereka dapat berperilaku baik. Kemudian guru harus bisa memahami karakteristik siswa. Karakteristik siswa berbeda-beda, di mana setiap individu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Siswa satu dengan siswa lainnya pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi, guru harus bisa memahami, harus bisa mendampingi, harus bisa mengembangkan bakat atau minat sesuai dengan karakteristik yang dibawa siswa. Kemudian, guru harus bisa memahami tujuan dari pengajaran. Tujuan dari pengajaran adalah memerdekakan siswa. Siswa harus merdeka. Siswa harus bisa tujuan dari pengajaran yaitu siswa dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan karakteristik siswa. Di sini guru harus bisa menuntun atau mendampingi untuk mencapai tujuan pengajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Kemudian sebagai guru kita harus mempunyai asas trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu ing ngarsa sing tulodo, di mana seorang guru harus memberikan suri tauladan yang baik bagi siswanya, agar siswa tersebut dapat mencontoh perilaku suri tauladan yang baik, kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso. Jadi, guru harus menumbuhkan semangat siswa agar dalam kehidupannya dia bisa bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Di sini juga dari semangat tersebut, dia akan memiliki sikap rasa peduli dan perhatian pada lingkungan sekitarnya. Kemudian yaitu tuturi handayani, di mana kita sebagai guru di belakang harus memberikan dorongan agar siswa tersebut mempunyai rasa percaya diri dan tanggung jawab dan berani. Dari trilogi tersebut, maka yang kita harapkan adalah siswa mampu
bersikap percaya diri, semangat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk selanjutnya yaitu penjabaran tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, kita bisa lihat gambar-gambar di bawah ini adalah contoh pendidikan yang berpihak pada murid. Gambar yang pertama yaitu tentang kegiatan memerdekakan murid, di mana ini adalah gambar anak-anak melakukan kegiatan mewarnai. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan mewarnai gambar sesuai dengan pemikiran mereka. Dan mereka juga dapat berkolaborasi dengan teman lain tentang pewarnaan gambar. Kemudian gambar yang kedua adalah mendorong bakat dan minat mereka sesuai dengan karakternya. Di sini tugas guru adalah menuntun atau mendampingi siswa dalam mendorong bakat dan minat mereka. Kemudian tidak lupa pada gambar yang ketiga, kita juga harus memanfaatkan teknologi sesuai dengan kodrat zaman. Di mana kita sebagai pendidik harus mengikuti kodrat zaman, di mana teknologi itu semakin berkembang. Yang pastinya anak akan mengikuti kodrat pada zaman saat ini. Jadi kita sebagai guru harus memanfaatkan dan mendampingi anak dalam memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan kodrat zaman saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu bakat dan minat yang sudah ada dalam diri siswa kita kembangkan melalui program ekstrakurikuler. Di sini saya contohkan di sekolah saya sendiri di SLB Negeri Jepara. Coba kita lihat pada gambar yang pertama, yaitu anak-anak sedang bermain musik. Ini adalah siswa tunagrahita, di mana kita dapat mengembangkan kemampuannya dalam bermusik melalui ekstrakurikuler Robana. Kemudian gambar yang kedua yaitu ada beberapa anak sedang berkolaborasi atau bekerja sama dalam ekstrakurikuler hortikultura, yaitu mereka mengembangkan tanam menanam. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga yaitu ekstrakurikuler silat yang diikuti siswa tunarungu, di mana dia dapat mengembangkan kemampuan silatnya. Kemudian ada ekstrakurikuler musik angklung yang diikuti oleh siswa tunarungu. Ini adalah siswa tunarungu kelas dasar di mana mereka dapat mengembangkan kemampuan seni musiknya melalui ekstrakurikuler angklung. Kemudian ada ekstrakurikuler seni lukis di mana dia dapat mencoretkan gambar-gambar hasil pemikirannya melalui kegiatan ekstrakurikuler seni lukis. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada ekstrakurikuler seni tari, di mana siswa tunarungu dapat mengembangkan kemampuan bakat dan minatnya melalui tarian dan tentunya melalui ekstrakurikuler seni tari. Untuk mencapai kemandirian, maka guru harus memberikan pembelajaran vokasional. Nah, ini adalah contoh pembelajaran vokasional yang ada di SLB Negeri Jepara. Untuk gambar yang pertama, ini adalah anak-anak tunarungu sedang berlatih rotan. Anak-anak mengerjakan pelatihan rotan seperti membuat tas atau membuat sandal. Kemudian selanjutnya yaitu pembelajaran vokasional batik. Anak-anak dilatih untuk menggambar pola, menyanting, maupun pewarnaan batik. Kemudian adalah pembelajaran vokasional wire, di mana anak-anak dilatih untuk membuat wire seperti bros atau kalung. Kemudian selanjutnya yaitu pembelajaran menjahit, di mana anak-anak diajari tentang memotong pola baju, memotong pola celana, dan lain sebagainya. Kemudian diajari cara menjahit. Selanjutnya yaitu pembelajaran vokasional tata boga. Di sini anak-anak dapat berkreasi, membuat makanan, menghias makanan, dan memperjualbelikannya. Kemudian ada pembelajaran vokasi merangkai bunga atau buah. Di sini anak-anak dapat diajari cara merangkai bunga dan buah. Dari program tersebut diharapkan anak dapat berlatih mandiri
setelah lulus, anak-anak dapat mengembangkan pembelajaran vokasional dan diterapkan dalam masyarakat, sehingga mereka dapat mandiri, bisa bekerja di lingkungan sekitar, dan berguna bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya kita tanamkan kegiatan pembiasaan pada diri anak. Contoh pada gambar yang pertama yaitu kita tanamkan sikap religius dan budi pekerti, di mana dalam kegiatan ini contohnya pada kegiatan pengajaran di mana anak melakukan kegiatan berdoa sebelum melakukan pembelajaran, kemudian berdoa setelah melakukan pembelajaran. Dan tidak lupa kita ajarkan doa-doa seperti doa makan, doa mau tidur, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita dapat ajarkan kegiatan sholat secara bersamaan. Kemudian pada gambar yang kedua kita juga tanamkan jiwa nasionalisme, cinta tanah air, seperti melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Anak-anak akan mengetahui bahwa mereka itu menanamkan sikap nasionalisme pada hati sanubarinya. Kemudian kita juga tanamkan pembiasaan budaya 5S, yaitu sopan, santun, salam, senyum, dan sapa. Dalam kegiatan ini kita perlihatkan di mana anak-anak saat berangkat pagi itu bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Setelah melakukan penjabaran kegiatan yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya kita sebagai pendidik mengalami tantangan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tantangannya adalah kurangnya kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah dalam pembentukan budaya baik pada anak maupun pengembangan bakat dan minatnya dalam rangka mencapai tujuan belajarnya. Jadi, pihak sekolah dan orang tua kurang terjalin kerjasama untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kita hadapi adalah orang tua selalu menggantungkan pada guru atau pihak sekolah tentang pengembangan bakat dan minatnya. Kemudian, kemampuan guru dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang belum menyeluruh, di mana ada beberapa guru yang sudah menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dan ada beberapa guru juga yang belum menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, pengajaran yang ada di sekolah kami itu belum menyeluruh tentang yang sudah kita jalankan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari tantangan yang sudah saya jelaskan, maka solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama dari tantangan tersebut solusinya adalah kita dapat melakukan komunikasi yang baik, yang kooperatif, dan berkelanjutan dengan orang tua, sehingga karakter baik yang sudah dibentuk di sekolah dapat diterapkan kembali di rumah. Selain itu, orang tua juga harus membersamai anak agar tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Dari pihak sekolah dapat berinteraksi dengan orang tua, baik melalui buku penghubung maupun melalui WhatsApp atau media telekomunikasi yang lain, agar pengembangan bakat minat dapat disesuaikan di rumah dan di sekolah. Jadi kita harus sejalan dengan kegiatan tersebut. Kemudian untuk yang kedua, menjawab tantangan yang kedua yaitu kita dapat menggunakan model pembelajaran yang variatif agar tidak bosan dalam memberikan pengajaran pada anak, di mana guru dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang variatif, yang menyenangkan, agar anak-anak itu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum menutup kegiatan ini, bolehlah saya berpantun. Jalan-jalan ke Brastagi, jangan lupa singgah ke rumah Putri. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Saya Gina, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.